Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menanjak pada awal pekan, kini harus kembali terjatuh ke zona merah, seiring kuatnya gelombang aksi ambil untung atau profit taking. Apakah Anda termasuk deretan investor yang tengah sibuk profit taking tersebut? Atau justru masih coba bertahan dengan tetap menggenggam saham-saham yang diyakini punya prospek besar ke depannya? Karena sebagaimana kita tahu, meski sebagian pihak menilai bahwa mendung mulai berlalu, seiring rentetan kejelasan yang mulai muncul dari sentimen MSCI hingga FTSE, sehingga kondisi market uncertainty cenderung mulai mereda. Namun bukan berarti ancaman dan tekanan telah sepenuhnya hengkang dari bursa domestik. Posisi indeks yang telah berkali-kali melemah sehingga semakin dekat dengan posisi supportnya di level 6.000-an memang membuat sebagian pelaku pasar mulai nampak aktif dalam mode aksi beli dengan memanfaatkan posisi sejumlah saham pilihan dan potensial yang diyakini telah dalam posisi bottom. Dengan asumsi tersebut, maka bagi pelaku pasar, risiko yang tersedia jadi demikian minim atau bahkan mendekati nihil, lantaran dengan posisi harga yang telah berada di level bottom, maka kemungkinan yang ada tinggal dua: stuck di posisi tersebut lantaran minim sentimen positif, atau beranjak naik dengan ditopang oleh kondusivitas pasar. Dua opsi yang bagi pelaku pasar cukup aman lantaran tidak berpotensi menggerus cuan. Namun kembali lagi, kondisi pasar yang belum sepenuhnya kondusif mau tak mau tetap menuntut pelaku pasar untuk tetap awas, teliti, dan berhati-hati. Tetap sangat diperlukan bagi pasar untuk menimbang potensi sekaligus risiko yang dimiliki oleh sebuah emiten. Karenanya tak heran bila kemudian pada edisi kali ini deretan berita pilihan pembaca setia idxchannel.com lebih didominasi oleh beragam informasi tentang perkembangan terkini terkait emiten-emiten potensial. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa pelaku pasar sudah mulai percaya diri untuk kembali membelanjakan dananya di pasar saham domestik, meski tetap harus diyakinkan soal kualitas dari emiten yang sedang dibidik itu sendiri. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, RUPST Waskita Prekes atau WSBP tetapkan direktur dan kegiatan usaha baru. Membuka program Top 5 edisi malam ini, kabar emiten pertama yang kami hadirkan datang dari hasil rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang baru saja digelar oleh PT Waskita Beton Prekes Tbk atau WSBP dan telah menetapkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah restu yang telah diberikan oleh pemegang saham terkait pengangkatan Lasino sebagai Direktur Operasi WSBP sebagai bagian dari strategi personal dalam memperkuat organisasi serta transformasi bisnis ke depan. Penunjukan Lasino sendiri tak lepas dari digesernya Agus Pramono sebagai sosok yang sebelumnya dipercaya mengisi posisi tersebut. Tak hanya perubahan pengurus, anak usaha dari PT Waskita Karya Tbk atau SKT juga disepakati oleh RUPST untuk menambah sejumlah kegiatan usaha baru, meliputi jasa laboratorium uji beton, serta jasa sewa aset dan alat konstruksi. Langkah diversifikasi usaha ini oleh WSKT dinilai sebagai bagian dari perwujudan misi perseroan untuk bertransformasi menjadi one-stop solution di industri beton terintegrasi, konstruksi, modular, serta peralatan pendukung sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, Mahaka Media atau ABBA absen bagi dividen. Ini alasannya. Masih membahas tentang perkembangan emiten, kini kita akan membahas tentang emiten media, hiburan dan teknologi, yaitu PT Mahaka Media Tbk atau ABBA, yang juga baru saja merampungkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Salah satu dari hasil RUPST tersebut
yaitu tidak adanya pembagian dividen bagi pemegang saham untuk kinerja tahun buku 2025 lalu. Sepanjang periode tersebut, perusahaan yang didirikan oleh pengusaha sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ini berhasil membuka pendapatan sebesar 184 miliar rupiah atau turun 12% dibanding capaian pendapatan pada 2024 lalu. Selain itu, perusahaan juga tercatat membukukan EBITDA negatif sebesar 11 miliar rupiah, rugi operasional sebesar 15 miliar rupiah, serta rugi bersih sebesar 26 miliar rupiah. Dengan posisi kas perusahaan yang masih minus inilah, maka memutuskan untuk tidak membagikan dividen dan mengarahkan seluruh sumber daya perseroan guna memastikan perbaikan kinerja bisnis ke depan dengan menjaga disiplin operasional, memperkuat efisiensi, dan mengoptimalkan sinergi lintas unit bisnis di tengah dinamika industri media, kreatif, komunikasi digital, dan tentunya kondisi perekonomian saat ini. Berikutnya berita ketiga. Wintermar atau Wins tebar saham bonus sebesar Rp565 per saham. Rasio 71 berbanding 1. Masih dari berita seputar aksi korporasi emiten, di mana kabar kali datang dari PT Wintermar Offshore Marine Tbk atau Wins yang tengah berencana membagikan saham bonus atau dividen saham sebesar 35,61 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 35,26 miliar rupiah. Dalam penjelasan perseroan yang telah dirilis pada publik, nantinya setiap pemegang saham Wins berhak mendapatkan dividen saham sebesar 565 per saham, sebagaimana telah dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar perseroan pada 13 Mei 2026 lalu. Alokasi saham bonus tersebut oleh manajemen diambilkan dari kapitalisasi tambahan modal store tahun buku 2025 yang sebesar 605,53 miliar rupiah. Jumlah total saham bonus yang bakal dibagikan Wins mencapai 62.409.979 saham dengan rasio 71 berbanding 1, di mana setiap pemilik 7 saham personal bakal memperoleh 1 saham bonus yang bukan merupakan dividen saham. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. RUPST CBRE kantongi persetujuan pemegang saham terkait right issue. Masih soal perkembangan terkini dari bisnis emiten, kini informasi datang dari PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE yang baru saja rampung menggelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Salah satu agenda yang dibahas dalam RUPST tersebut yaitu terkait rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal dan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue, di mana pemegang saham perseroan telah menyetujui dan memberi kuasa serta kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang bakal diterbitkan dalam aksi korporasi tersebut. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, dalam aksi korporasi kali ini, pihak CBRI telah memasang target penghimpunan dana hingga sekitar 1,91 triliun rupiah melalui penerbitan maksimal 12,76 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan berada di kisaran 100 hingga 150 rupiah per saham. Nantinya dana hasil dari penerbitan right issue ini sedianya telah disiapkan untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis perseroan di masa mendatang. Terakhir, berita kelima, 10 saham top gainer perdagangan Senin 25 Mei 2026 kemarin. Ada 2 perusahaan logistik. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kabar kini datang dari deretan saham yang telah berhasil memaksimalkan tren penguatan yang tengah terjadi di pasar dengan memuat secara maksimal sehingga masuk dalam daftar top gainer untuk perdagangan Senin 25 Mei 2026 kemarin. Tren penguatan ini sejalan dengan pergerakan serupa yang tengah menaungi indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan berhasil melonjak sebesar 0,72% menuju 6.206. Pada pucuk tertinggi daftar saham top gainer terdapat nama PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk atau GRIA dengan porsi kenaikan harga mencapai 34,48%.
yang disusul oleh PT Jasa Berdikari Logistik Tbk atau Laju di peringkat kedua dengan mampu menguat sebesar 28,33%. Selanjutnya di bawah Laju ada nama PT Tunas Alvin Tbk atau TALF yang menguat sebesar 25% atau satu tingkat di atas PT Arakot Nusantara Group Tbk atau RONI yang menguat sebesar 24,88%. Melengkapi formasi 5 besar ada PT Alobank Indonesia Tbk atau BBHI yang menguat sebesar 24,84%. Demikian Top 5 EDIC Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di EDIC Channel TV, edicchannel.com, dan media sosial EDIC Channel. Sampai jumpa.